Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan Asmaul Husna, yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Ummu Aiman Lawang tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik lagi indah bagi Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing mengandung makna sifatnya yang sempurna. Asmaul Husna ini diambil langsung dari dalam kitab suci Al-Qur'an. Mengenai jumlah keseluruhan Asmaul Husna, ulama masih berpegang pada pendapat yang berbeda-beda. Ada yang meyakini jumlahnya ribuan, ada pula yang meyakini jumlah keseluruhannya adalah ratusan, bahkan hanya puluhan. Meski berselisih, namun pendapat terkuat menyatakan bahwa dari sekian banyak Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, hanya 99 saja yang wajib untuk diketahui dan diteladani. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, maka jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Berikut beberapa nama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan, yang mana Asmaul Husna Al-Mumit dijelaskan dalam surah Yunus ayat 56 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Yang artinya adalah dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Maksudnya adalah sebagaimana Allah berfirman yang artinya setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, tumbuhan akan mati. Tidak bisa lari dari kematian. Apabila ingin bahagia setelah kematian, maka kita harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contoh adalah rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, patuh dan hormat kepada orang tua. Kita juga harus menjauhi larangannya, seperti contoh mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain. Selain itu, membiasakan berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Itulah maksud dari Asmaul Husna Al-Mumit. Yang selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Hayyu, yang mana Al-Hayyu ini artinya adalah yang maha hidup, yang mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tugas manusia yaitu memelihara kehidupan dan mencari rizki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah memelihara diri sendiri, caranya dengan makan dan minum secara teratur, tidak berlebihan, dan menjaga kebersihan supaya tetap sehat. Dalil dari Al-Quran tentang Asmaul Husna Al-Hayyu terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 58 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Yang artinya adalah dan
Bertakwalah kepada Allah yang maha hidup atau kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Itu adalah maksud dari Asmaul Husna Al-Hayyu, yang mana kita akan belajar untuk yang selanjutnya, yaitu adalah Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri atau mandiri. Allah memberikan pendidikan kepada manusia agar tidak selalu bergantung kepada orang lain, harus memiliki semangat mandiri dalam berbagai kondisi. Perilaku mandiri di rumah sebagai keteladanan Al-Qayyum contohnya adalah merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari pakaian sekolah, mengambil sarapan sendiri, dan lain sebagainya. Kita juga disunahkan berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Itu adalah maksud dari Al-Qayyum. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang Al-Qayyum terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Itu adalah kandungan dari Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang selanjutnya adalah kita belajar mengenal Asmaul Husna Al-Ahad, yang mana Al-Ahad ini artinya adalah yang Maha Esa. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Sifat ini memberikan pelajaran atau hikmah kepada kita agar selalu mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Contoh dari Al-Ahad adalah seperti halnya dengan Al-Qayyum. Keduanya mempunyai kemiripan. Contohnya mandiri, misalnya mandi, makan, dan berpakaian secara mandiri. Contoh yang lain seperti mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian kita juga disunahkan berdoa kepada Allah, Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Kemudian yang selanjutnya adalah dalil Al-Quran tentang Asmaul Husna. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
walam yakun lahu kufuwan ahad, yang artinya adalah katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Itu adalah kandungan dari Asmaul Husna Al-Ahad, yang mana kita semua harusnya bisa mandiri sendiri, belajar mandiri agar tidak merepotkan kedua orang tua. Kita harus mandi sendiri, mengambil makanan sendiri, menyiapkan segala sesuatu, itu harus bisa mandiri agar kita semua tidak merepotkan kedua orang tua kita. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua nantinya sama Allah dijadikan sebagai anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, guru, masyarakat, nusa dan bangsa. Baiklah, cukup sekian dari apa yang bisa Pak Kiram sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.